Bayangkan sebuah gigitan kecil di sela jari telunjuk dan jempolmu, atau mungkin di tumit kakimu yang terlindung sandal jepit. Tidak berdarah banyak, hanya 2 lubang mungil yang terasa perih sebentar, lalu hilang ditelan aktivitas harianmu. Kamu tidak tahu, tidak mungkin tahu bahwa di ujung luka itu sesuatu baru saja berpindah. Bukan racun, bukan ular, tapi sebuah partikel berbentuk peluru, virus rabies yang segera menyusup ke ujung saraf tepimu. Sains menyebut ini fase inkubasi, tapi bagi virus, ini adalah perjalanan perlahan menuju takhta. Otakmu, ia merayap 1 mm per hari lewat kumpulan akson yang seperti jalan tol mini di dalam tubuhmu. Tanpa gejala, tanpa rasa sakit, hanya waktu yang berdetak perlahan, 10 hari, 40 hari, bahkan 1 tahun. Selama itu kamu tersenyum, tertawa, bercinta, bekerja, hidup sepenuhnya. Tapi di kedalaman sistem sarafmu, seorang penyusup sedang menghitung langkah menuju satu tujuan. Membuatmu haus, lalu menjadikan air sebagai musuh terbesarmu. Kemudian suatu petang, tanpa alasan jelas, kamu merasa tidak enak badan. Bukan sakit, tapi ganjil. Tenggorokan terasa kering. Bibir sedikit kebas. Bekas gigitan dulu sontak menggelitik. Seperti ada semut kecil berjalan di bawah kulitmu. Ini yang disebut fase prodromal. Istilah medis untuk awal kehancuran. Suhu tubuhmu naik perlahan. 37, 38, 39. Kepala pusing, tapi bukan pusing biasanya. Ini pusing yang aneh. Seperti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya di dalam kepalamu. Cahaya lampu mulai mengganggu. Suara keran tetangga sebelah terdengar terlalu nyaring. Kamu coba minum air. Dan itulah pertama kalinya tubuhmu mengkhianatimu. Karena saat air itu menyentuh bibirmu, otot-otot di tenggorokanmu menegang. Bukan tersedak biasa, tapi kejang yang terasa seperti kejang listrik dari dalam. Kamu menjatuhkan gelas, dan di detik itu, kesadaran pertamamu datang. Kamu mulai takut pada sesuatu yang paling kamu butuhkan. Para ilmuwan menyebutnya hidrofobia. Tapi itu bukan fobia, bukan ketakutan irasional terhadap air seperti takut tarantula atau ketinggian. Ini adalah ketakutan biologis yang diprogram langsung oleh virus ke dalam otakmu. Begini cara kerjanya. Virus rabies saat sudah mencapai batang otakmu, menginfeksi neuron yang mengatur refleks, menelan dan pernapasan. Ia mengganggu sistem persinyalan antara mulut, tenggorokan, dan otak. Akibatnya, setiap kali kamu berniat minum, bahkan sekadar melihat bayangan air di kaca, otot leher dan diafragmamu kejang secara otomatis. Seperti pencekik tak terlihat yang mencekakmu setiap kali kamu menelan. Ini ironi paling kejam dalam biologi. Virus ingin menyebar. Ia butuh air liurmu yang mengandung partikelnya. Tapi ia tidak ingin air liur itu terbilas oleh air. Maka ia membuatmu tidak bisa minum. Ia membuatmu takut pada air. Padahal tanpa air, kamu akan mati dalam beberapa hari. Kamu bukan lagi manusia. Kamu adalah inkubator yang haus. Sebuah paradoks berjalan dengan 2 kaki. Sekitar 80% kasus rabies pada manusia memasuki bentuk yang disebut furias rabies. Dan disinilah mitos zombie lahir. Karena penderitanya menjadi histeris, agresif, menggigit, menyerang siapapun yang mendekat. Bukan karena mereka jahat, tapi karena virus telah merusak sistem limbik, bagian otak yang mengatur emosi, rasa takut, dan amarah. Neuron di amigdala dan talamus mati satu persatu. Kemarahan muncul tanpa pemicu. Halusinasi datang bergantian dengan kejang. Beberapa pasien dilaporkan menggonggong. Benar, seperti anjing. Bukan kesurupan, bukan kerasukan, tapi murni kerusakan neurologis. Ada satu catatan dari jurnal medis India. Seorang anak di rumah sakit spontan berdiri, memegang selimutnya dengan gigi, dan merangkak di lantai sambil mengeluarkan suara seperti anjing. Para perawat berlari ketakutan. Tapi anak itu tidak mengancam. Dia hanya menjadi sesuatu yang bukan dirinya lagi.
Pertanyaannya, di mana batas antara penderitaan dan kehilangan diri? Pada titik apa kamu sebenarnya akan lenyap? Menyisakan hanya tubuh yang bergerak atas perintah virus, 20% sisanya tidak menjadi agresif. Mereka masuk ke bentuk yang lebih sunyi, paralitik rabies, atau rabies lumpuh. Hari ini, tahun 2026, kita belum punya obat untuk rabies setelah gejala muncul. Vaksin adalah salah satu pertahanan, dan vaksin itu hanya bekerja sebelum virus mencapai otak. Begitu ia sampai, begitulah ceritanya berakhir. Tidak histeris, tubuhmu perlahan membeku. Dimulai dari kaki, kamu tersandung tanpa sebab. Kemudian sulit berdiri, lalu tangan tak bisa menggenggam, lalu rahang mengendur, lalu semua otot luruh. Dalam bentuk ini, kamu masih sadar, masih bisa mendengar suara orang di sekitarmu, masih bisa melihat ibu atau ayahmu menangis di samping tempat tidur. Tapi, kamu tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tidak bisa memejamkan mata. Badanmu lumpuh total, dan di dalam, virus terus bereplikasi, membunuh neuronmu satu persatu, sampai akhirnya diafragma, otot pernapasanmu, berhenti bekerja, dan kematian datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai pembebas. Dokter menyebut ini happy rabies dalam literatur lama, ironi paling gelap dari sejarah medis. Karena pasiennya tidak merasakan sakit, hanya kelumpuhan menuju akhir. Tapi coba bayangkan, terjebak di dalam tubuh yang beku, menyaksikan detik terakhirmu tanpa bisa mengucap selamat tinggal. Apakah itu happy? Kita bangga dengan otak kita. Kita menyebut diri Homo sapiens, manusia yang bijak. Tapi satu virus berukuran 180 nanometer tahu persis cara menjadikan otak itu budaknya. Lalu, seberapa bijak sebenarnya organ yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari musuh yang bahkan tidak bisa dilihat? Pertanyaan terakhir, yang paling mengganggu, jika suatu hari virus berevolusi menjadi lebih cepat, lebih pintar, lebih tidak terdeteksi dan mulai menginfeksi otak manusia dalam skala pandemi, apakah yang akan tersisa dari peradaban ini selain kebun binatang yang berteriak dalam kegilaan? Dan di saat itu, akankah kita masih menyebut diri kita puncak evolusi, atau hanya sekadar kebetulan evolusioner yang belum sempat dimusnahkan?